Kalian tahu tidak apakah pemeriksaan gamma glutamil transferase? Gamma glutamil transferase atau yang disebut gamma GT atau GGT disebut gamma glutamitrapeptidase adalah enzim yang terdapat di hati dan saluran empedu yang merupakan indikator paling sensitif dari penyakit hepatobilian. Pengukuran gamma GT banyak digunakan untuk menyingkirkan penyakit yang berasal dari hati. Apakah metode pemeriksaan yang digunakan pada pemeriksaan ini? Metode yang digunakan pada praktikum gamma GT yaitu uji fotometri kinetik manusia atau precision. Pengujiannya juga telah terstandarisasi metodenya menurut IFCC. Iya, kalau prinsipnya gimana? Prinsip pemeriksaan gamma GT yaitu gamma GT mengatalisis transfer asam glutamat ke asetat, seperti glisin. Proses ini melepaskan 5 amino 2 nitrobenzoat yang dapat diukur pada panjang gelombang 405 nm. Peningkatan serapan pada panjang gelombang ini berhubungan langsung dengan aktivitas gamma GT. Berikut reaksinya yaitu L-gamma glutamil 3-karboksi 4-nitraanilin dengan glisil-glisin akan membentuk gamma glutamil glisil-glisin dan 5 amino 2 nitrobenzoat. Pertama-tama, sebelum kita memulai proses kerja, berilah informasi dan konfirmasi kepada pasien. Informasi yang diberikan dapat berupa jenis pemeriksaan, sedangkan konfirmasi yang diberikan berupa identitas diri dari pasien tersebut. Langkah pertama sebelum melakukan proses kerja, gunakanlah APD terlebih dahulu. APD yang pertama kali kita gunakan adalah jas laboratorium. Pastikan jas laboratorium yang kita gunakan bersih dan steril. Setelah kita menggunakan jas laboratorium, selanjutnya kita menggunakan masker. Masker yang kita gunakan juga harus bersih dan steril. Ketika kita menggunakan masker, pastikan masker digunakan dengan rapat. Setelah menggunakan masker, gunakanlah handscoon. Handscoon yang kita gunakan juga harus bersih dan steril. Dan ketika kita menggunakan handscoon, pastikan handscoon digunakan dengan baik dan benar. Setelah menggunakan APD, kemudian siapkan alat dan bahan untuk proses sampling. Alat dan bahan yang kita gunakan juga harus baru dan tidak expired. Sebelum kita melakukan proses penusukan, daerah vena yang akan ditusuk juga harus dibersihkan dengan alkohol swab 70%. Kemudian jika sudah kering, baru kita melakukan proses sampling. Nah, proses sampling yang kita lakukan ini sebanyak 5 ml atau 5 cc. Nah, berikut volume darah yang kita gunakan dalam pemeriksaan gamma GT. Setelah proses sampling berhasil dilakukan, segera masukkan sampel darah ke dalam tabung sentrifuge. Masukkan darah ke dalam tabung sentrifuge melalui dinding tabung dan secara perlahan-lahan. Setelah itu, segera buang spuit dan needle ke dalam tempat limbah infeksius. Dan yang penting pula, jangan lupa berilah identitas pada sampel tersebut. Setelah diberi identitas, bekukan sampel darah. Sampel darah yang beku ditandai dengan terbentuknya serum sebelum disentrifuge. Nah, setelah sampel darah membeku, lakukanlah sentrifuge dan pastikan tabung seimbang antara satu dengan yang lainnya. Setelah dipastikan seimbang, lalu lakukan penyetingan dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit. Ketika menunggu sampel disentrifuge, kemudian nyalakan spektrofotometer. Kemudian lakukan penyetingan pada spektrofotometer. Penyetikan dilakukan berdasarkan manual kit yang digunakan, baik panjang gelombang, suhu, optical path, dan measurement. Dan berikut juga ada cara penghitungan yang tertera pada manual kit. Berikut ada hasil penyetingan pada spektrofotometer. Setelah melakukan proses penyetingan, ternyata sampel yang kita gunakan telah selesai disentrifuge. Kemudian segera ambil sampel sesuai dengan identitas.
Dan jangan lupa segera pisahkan serum dengan komponen darah lainnya dengan hati-hati supaya tidak hemolisis. Nah, memasuki proses kerja pemeriksaan gamma GT, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu pembuatan monoreagen. Monoreagen dibuat dengan mencampurkan antara reagen 1 dengan reagen 2 gamma GT. Perbandingan yang kita gunakan antara reagen 1 dengan reagen 2 adalah 4:1, yaitu 20 ml pada reagen 1 dan 5 ml pada reagen 2. Setelah proses pemipetan dan homogenisasi selesai, segera masukkan monoreagen ke dalam tabung dan jangan lupa beri identitas dan tanggal pembuatan monoreagen. Setelah monoreagen siap, kemudian buatlah belangko dan jangan lupa berilah label terlebih dahulu pada tabung serologi. Proses yang pertama kita lakukan yaitu pemipetan monoreagen. Pemipetan monoreagen menggunakan mikropipet yang bervolume 1000 mikroliter dan menggunakan blue tip. Berikut proses pemipetan monoreagen. Pemipetan harus dilakukan dengan posisi mikropipet yang vertikal atau lurus. Nah, setelah pemipetan, segera lap bagian tip dengan tisu yang bersih dan steril. Kemudian masukkan ke dalam tabung serologi secara perlahan-lahan melalui dinding. Sekiranya monoreagen tersisa sedikit, tempelkan blue tip pada dinding dan sedikit beri tekanan supaya terjadi gaya kapilaritas, sehingga tidak ada monoreagen yang tertinggal pada tip. Kemudian jangan lupa segera buang tip pada limbah tip. Setelah pemipetan monoreagen sebanyak 1000 mikroliter, kemudian lakukan pemipetan pada Aquades dengan volume 100 mikroliter. Karena untuk membuat belangko dibutuhkan 1000 mikroliter monoreagen dan 100 mikroliter Aquades. Lakukanlah proses pencampuran Aquades dengan monoreagen secara perlahan-lahan dan jangan lupa lakukan proses gaya kapilaritas. Setelah itu, buanglah tip pada limbah tip dan segera lakukan proses homogenisasi. Nah, berikut adalah proses pengisapan atau absorpsi pada Aquades karena spektrofotometer meminta yang pertama adalah Aquades. Berikut hasil absorbansi pada Aquades. Kemudian lakukan pengisapan atau absorpsi pada belangko karena spektrofotometer meminta setelah Aquades yaitu belangko. Proses pengisapan dilakukan hingga adanya tanda testing. Berikut adalah hasil absorbansi pada belangko. Berikut adalah proses kerja sampel. Jangan lupa beri label pada tabung serologi. Setelah itu, lakukan pemipetan pada monoreagen dengan volume sebanyak 1000 mikroliter. Pemipetan dilakukan dengan posisi mikropipet yang lurus atau vertikal. Setelah itu, lap tip dengan tisu yang bersih dan steril. Kemudian, masukkan monoreagen ke dalam tabung serologi. Setelah kita melakukan pemipetan pada monoreagen, kemudian kita melakukan pemipetan pada serum. Pemipetan serum dilakukan sebanyak 100 mikroliter dengan menggunakan zelotip. Setelah pemipetan serum, jangan lupa lap kembali tip dengan tisu yang bersih dan steril. Dan berikut adalah proses pencampuran serum dengan monoreagen. Proses pencampuran dilakukan secara perlahan-lahan dan jangan lupa diakhiri dengan proses gaya kapilaritas. Setelah itu, segera buang tip pada tempat limbah tip dan lakukan proses homogenisasi. Setelah melakukan proses homogenisasi, segera lakukan pengisapan atau absorpsi pada sampel. Hasil yang kita peroleh nantinya berupa kadar, sehingga proses inkubasi dilakukan di dalam spektrofotometer.
Berikut adalah hasil kadar gamma glutamil transferase pada sampel pasien. Setelah proses kerja dan pencatatan hasil selesai dilakukan, segera buanglah limbah sesuai dengan jenisnya. Nilai normal gamma GT menurut IFCC perempuan kurang dari 38 U per L, laki-laki kurang dari 55 U per L, SAS perempuan kurang dari 32 U per L, laki-laki kurang dari 49 U per L.